Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Rawini Noviana dengan NIM 2001128 akan menampilkan video mengenai perhitungan LD50 pada uji toksisitas akut untuk memenuhi persyaratan masuk lab farmasi bahan alam yang dikepalai oleh Bapak APT Hayul Fadli MSI. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui nih apa sih nilai LD50 itu. Nah, nilai LD50 adalah besarnya dosis yang dapat membunuh 50% hewan percobaan. Yang mana nilai LD50 ini digunakan sebagai tolak ukur kuantitatif dalam uji toksisitas akut. Nah, nilai LD50 ini dapat diartikan bahwa semakin besar LD50 suatu obat, maka semakin aman obat tersebut. Nah, untuk metode penentuan LD50 ini ada dua, yaitu metode grafik dan metode farmakope Indonesia. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi nilai LD50, yaitu diantaranya ada spesies, strain, jenis kelamin, umur, berat badan, gender, kesehatan nutrisi, dan isi perut hewan coba. Semakin kecil nilai LD50, maka semakin toksik juga senyawa tersebut. Nah, begitu pula sebaliknya, semakin besar nilai LD50, maka semakin rendah toksisitasnya. Selanjutnya ada kategori toksisitas berdasarkan nilai LD50. Nah, untuk toksisitas super toksik ini LD50-nya kecil dari 5 mg per kilogram. Untuk kategori amat sangat toksik, LD50-nya yaitu 5-50 mg per kilogram. Untuk kategori sangat toksik, LD50-nya 50-500 mg per kilogram. Untuk kategori toksik sedang, LD50-nya 0,5-5 gram per kilogram. Untuk toksik ringan, LD50-nya 5-15 gram per kilogram. Untuk praktis tidak toksik, LD50-nya yaitu besar dari 15 gram per kilogram. Selanjutnya yaitu metode perhitungan LD50. Yang pertama itu bisa menggunakan persamaan garis dari regresi linear atau metode Trevan. Yang kedua metode Thomson and Weil, di mana didasarkan pada kekerabatan antara peringkat dosis dan persen hewan yang menunjukkan respon. Yang ketiga bisa menggunakan metode farmakope Indonesia. Yang keempat metode analisa probit berdasarkan dengan nilai table probit, di mana nilai tersebut merujuk ke persen kematian. Dan yang kelima bisa menggunakan metode Red and Much. Selanjutnya yaitu ada syarat metode farmakope Indonesia. Yang pertama menggunakan seri dosis dengan pengenceran berkelipatan tetap. Yang kedua, jumlah hewan percobaan atau jumlah biakan jaringan tiap kelompok harus sama. Yang ketiga, dosis diatur sedemikian rupa sehingga memberikan efek dari 0 sampai 100% dan perhitungan dibatasi pada kelompok percobaan yang memberikan efek dari 0 sampai 100%. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan LD50 menurut Farmakope Indonesia, yang mana dapat digunakan rumus yaitu M sama dengan A dikurang B dikali sigma PI dikurang 0,5, yang mana A di sini itu logaritma dosis terendah yang masih menyebabkan kematian 100% tiap kelompok, yang B merupakan beda logaritma dosis yang berurutan, sedangkan PI itu jumlah hewan yang mati yang menerima dosis 1 dibagi dengan jumlah hewan seluruhnya yang menerima dosis 1. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai satu contoh perhitungan LD50 menggunakan metode farmakope Indonesia, yang mana dari tabel diketahui ada 4 kelompok dengan dosis yang berbeda, yaitu dosis 50, 100, 200, dan 400, yang mana jumlah persen kematiannya sangat beragam. Nah, tadi telah disebutkan mengenai PI. PI ini merupakan jumlah hewan yang mati yang menerima dosis 1 dibagi dengan jumlah hewan yang seluruhnya menerima dosis 1. Nah, dapat dilihat untuk kelompok 1 jumlah kematiannya sama dengan 0, jadi 0 dibagi 5 sama dengan 0. Untuk kelompok 2 jumlah kematiannya ada 1, 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Untuk kelompok 3 jumlah kematiannya terdiri dari 3, maka 3 dibagi 5 sama dengan 0,6. Dan untuk kelompok 4 jumlah kematiannya ada 4, maka 4 dibagi 5 sama dengan 0,8, sehingga diperoleh sigma PI-nya sama dengan 1,6. Nah, sehingga dapat dimasukkan ke dalam rumus
M sama dengan A dikurang B dikali sigma PI dikurang 0,5, yang mana A tadi itu merupakan logaritma dosis terendah yang masih menyebabkan kematian 100% tiap kelompok, yang B merupakan beda logaritma dosis yang berurutan, sedangkan PI tadi merupakan jumlah hewan yang mati yang menerima dosis 1 dibagi dengan jumlah hewan seluruhnya yang menerima dosis 1, yang diperoleh dari slide sebelumnya tadi. Sigma PI-nya itu 1,6. Nah, dapat dimasukkan rumusnya menjadi M sama dengan 2,60 dikurang 0,3 dikali 1,6 dikurang 0,5, yang mana M sama dengan 2,60 dikurang 0,3 dikali 1,1, yang mana dihasilkan dari 1,6 ini dikurang 0,5 tadi. Nah, kemudian M sama dengan 2,60 dikurang 0,33 sehingga hasilnya yaitu M sama dengan 2,27. Nah, LD50 yang diperoleh yaitu dibuat terlebih dahulu ke antilognya dari M tadi ya. M sama dengan 2,27 ini diketikkan menjadi dicari menggunakan antilog 2,27 sehingga diperoleh LD50 nya 186,20 mg per kilogram berat badan. Nah, contoh kedua yaitu menggunakan metode Trevan, yang mana metode ini merupakan cara yang sederhana tetapi memerlukan jumlah hewan yang besar untuk memperoleh hasil yang lebih teliti. Nah, beberapa tingkat dosis harus ditentukan terlebih dahulu. Pengamatan dilakukan 24 jam setelah perlakuan dan ditentukan persen kematian setiap kelompok. Antara log dosis dan persen kematian dihubungkan sehingga didapatkan grafik yang berbentuk sigmoid. Nah, nilai LD50 didapatkan dengan cara menarik garis dari angka 50% pada sumbu Y dan diplotkan pada sumbu X, sehingga titik potong pada aksis merupakan LD50 yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada contoh soal mengenai perhitungan LD50 menggunakan metode Trevan, yang mana di sini diketahui jumlah kematian setelah 24 jam setelah pemberian fraksi kloroform umbi bawang tiwai pada menjit putih jantan dengan menggunakan 4 kelompok dengan dosis yang berbeda yaitu 50, 100, 200, dan 400, yang mana jumlah kematiannya bervariasi dan persen kematiannya juga bervariasi. Yang mana misalnya diketahui di sini itu persamaan regresi linearnya yaitu 92,36x dikurang 158,34. Nah, untuk cara menghitungnya LD50 Y sama dengan 92,36x dikurang 158,34. 50 sama dengan 92,36x dikurang 158,34. 92,36x sama dengan 208,34, yang mana x sama dengan 2200,557, sehingga LD50 nya diantilogkan hasil x tadi 2,2557 itu, sehingga LD yang didapatkan yaitu 180,177 mg per kilogram berat badan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan perhitungan LD50 untuk uji toksisitas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.